Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizky Rizaldi akan menyampaikan tentang proyek Capstone 3 yang dimana akan membahas tentang bank marketing campaign atau jenis klasifikasi. Yang pertama adalah business problem dan data understanding. Pada business problem understanding, ini adalah kumpulan data yang menggambarkan hasil kampanye pemasaran bank. Kampanye yang dilakukan sebagian besar pada panggilan telepon langsung menawarkan klien bank untuk menempatkan deposito berjangka. Jika setelah semua upaya pendanaan klien setelah setuju untuk menempatkan deposit, variabel target ditandai dengan ya, jika tidak ditandai dengan tidak. Targetnya yaitu tidak atau nol, yaitu tidak menempatkan deposit. Lalu untuk ya itu menempatkan deposit. Untuk problem statement-nya, proses kampanye pemasaran bank memakan waktu dan sumber daya jika bank menargetkan semua nasabah tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu. Bank ingin meningkatkan efisiensi dengan mengetahui kandidat mana yang akan mendapatkan depositnya ke bank. Jika kampanye yang dilakukan kepada semua calon atau kandidat depositor, maka waktu dan biaya tersebut akan sia-sia jika calon depositor tersebut tidak mau menempatkan uangnya di bank. Goals yang akan kita tuju adalah berdasarkan permasalahan tersebut, bank ingin memiliki kemampuan untuk memprediksi kemungkinan seorang kandidat akan atau ingin menempatkan depositnya atau tidak, sehingga dapat memfokuskan kampanye pada kandidat yang bersedia menempatkan depositnya ke bank. Dan juga, perusahaan ingin mengetahui apakah faktor atau variabel apa yang membuat seseorang kandidat mau menempatkan depositonya atau tidak, sehingga mereka dapat membuat rencana yang lebih baik dalam mendekati kandidat potensial, yaitu kandidat yang ingin menempatkan depositonya. Analytic approach-nya itu, jadi yang akan kita lakukan adalah menganalisis data untuk menemukan pola yang membedakan kandidat mana yang mau menempatkan deposito atau tidak. Kemudian kita akan membangun model klasifikasi yang akan membantu bank untuk dapat memprediksi probabilitas seorang kandidat atau akan ingin menempatkan deposito atau tidak. Metrik evaluation-nya adalah tipe 1 error, yaitu false positive. Konsekuensi yang didapatkan adalah sia-sia biaya kampanye, waktu, dan sumber daya. Yang kedua adalah tipe 2 error, yaitu false negative, yaitu konsekuensi atau kehilangan calon depositor. Berdasarkan konsekuensinya, maka sebisa mungkin yang akan kita lakukan adalah membuat model yang dapat mengurangi cost kampanye dari bank, tetapi tanpa membuat menjadi kurang atau tidak cukup kandidat depositor yang dibutuhkan bank. Jadi harus kita seimbangkan nanti antara precision dan recall-nya dari kelas positif atau kandidat depositor. Jadi metrik utama yang akan kita gunakan adalah ROCAUC. Untuk data understanding, ini adalah link untuk sumber datasetnya. Dengan catatan, sebagian besar fitur bersifat kategori, yaitu nominal, ordinal, dan binary. Lalu setiap baris data mempresentasikan nomor informasi seorang customer yang pernah dilakukan bank campaign di masa lalu. Atribut informasi di sini kita bisa lihat ada age, bertipe numerik, job kategorikal, dan juga ada deskripsinya. Pertama, untuk melalui codingnya, kita melakukan import library yang kita butuhkan, seperti untuk visualisasi, feature engineering, model selection, lalu juga dataset, membahas dataset jika kita perlukan. Kita juga melakukan ignore warning dan juga melakukan pemodelan. Pertama adalah dataset untuk data bank marketing campaign. Kita lihat 5 data teratas, lalu kita coba cek infonya. Kita lihat di sini untuk ada 10 kolom dan melihat jumlah data nol atau data yang missing value dan juga data tipenya. Nah, dari data tersebut kita bisa simpulkan tidak ada data yang hilang atau kosong, ditandakan dengan nol ini sama semua setiap feature. Lalu semua fitur bisa digunakan dan siap pakai untuk melakukan analisa terhadap masalah dan juga pembuatan model machine learning-nya, dikarenakan dari setiap fitur ini sudah sesuai dengan data tipenya. Lalu kita juga melihat secara resume, yaitu dari data fitur, data tipe seperti apa, jumlah nolnya, jumlah presentasi nolnya, dan juga jumlah data uniknya, dan juga contoh unique sampelnya. Jadi dengan kita melihat resume ini,
Kita tidak perlu merubah tipe data atau data-data yang abnormal ya, dan bisa lanjut ke tahap data analisa untuk keperluan masalah yang dihadapi. Di sini untuk data analisis atau exploratory data analysis, kita melihat dari 3 sampel grafik. Yang pertama adalah persebaran deposit antara yes atau no. Di sini kita bisa melihat ada keseimbangan antara orang yang menempatkan depositonya ke bank atau yang tidak menempatkan. Lalu untuk yang kedua ini, untuk deposit orang yang mendepositkan uangnya ke bank dan juga berdasarkan dengan umurnya. Di sini bisa kita lihat orang yang mendepositkannya rata-rata di 40 dan juga untuk yang tidak pun rata-rata di 40. Untuk keduanya hampir sama secara grafik. Pada grafik untuk deposit dengan balance, di sini terdapat beberapa outliers. Bisa dikatakan lumayan banyak. Antara yang melakukan deposit ataupun yang tidak. Namun di sini tidak akan dihapus untuk outliers-nya, dikarenakan terlalu banyak jumlahnya dan juga akan kita lakukan sebagai analisa. Lalu kita masuk ke data preparation dan feature engineering. Di sini kita bisa tampilkan lagi 5 data teratas dari data frame yang ada. Kita memiliki beberapa data-data yang fiturnya itu berbentuk kategorikal. Di sini kita ada 6 feature yang akan kita lakukan encoding, yaitu untuk fitur job, untuk fitur housing, loan, contact, month, and outcome. Itu kita lakukan one hot encoding karena kesemuanya ini tidak memiliki urutan atau tidak ordinal, dan juga jumlah uniknya masih bisa masih hanya sedikit ya. Lalu kita melakukan transformer untuk yang one hot encoding. Lalu juga kita melakukan pembagian antara test set dan juga training. Di sini untuk sudah di transformer datanya menjadi 33 kolom. Yang sebelumnya itu hanya sekitar 10 kolom. Lalu kita masuk ke tahap modeling dan evaluasi. Di sini kita coba melakukan beberapa algoritma modeling dan kita melihat dari erosi AUCI dan juga standar deviasi. Di sini saya memilih untuk erosi AUCI yang paling tinggi, yaitu random forest. Kenapa random forest? Karena dia memiliki erosi AUCI yang tinggi dan juga di sini di antara yang lainnya standar deviasinya juga masih terbilang masih lebih baik. Walaupun di sini ada KNN yang 0,01, tapi KNN ini dia erosi AUCI-nya masih di 0,61, masih kalah jauh dengan random forest. Lalu kita membuat tes datanya untuk melihat precision recall atau F1 score-nya. Di sini kita lakukan lagi dari 4 algoritma, logistic regression, KNN, decision tree, dan random forest. Dan juga di sini kita melihat untuk di erosi AUCI yang paling besar masih random forest 0,76. Maka dari itu kita memilih untuk algoritma random forest untuk melakukan tahap selanjutnya. Lalu kita membuat modeling pickle. Di sini kita menggunakan pickle untuk membuat suatu modelingnya. Dinamakan untuk modeling final. Lalu untuk masuk ke tahap conclusion dan rekomendasi, karena model yang kita gunakan adalah random forest, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu seandainya nanti kita menggunakan model untuk memfilter atau menyaring list customer atau kandidat yang kita coba tawarkan, maka model akan mengurangi sekitar 74% customer yang tidak tertarik untuk tidak kita approach. Model kita juga mendapatkan 65% customer yang tertarik dari seluruh customer yang tertarik melakukan deposit. Ini semua berdasarkan dari recall-nya. Lalu untuk model ini kita memiliki ketepatan prediksi customer yang tertarik melakukan deposito sebesar 70% precision-nya.
Jadi setiap model kita prediksi bahwa seorang customer itu tertarik, maka kemungkinan tebakannya itu benar. Itu sebesar 70% kurang lebih sekitar itu. Maka masih akan ada customer yang sebenarnya tidak tertarik, tapi diprediksi sebagai customer yang tertarik sekitar 26% dari keseluruhan kandidat yang tidak tertarik. Dari keseluruhan kandidat yang tidak tertarik, yang berdasarkan dengan recall. Berdasarkan analisa tersebut, terlihat bahwa dengan menggunakan model kita ini, maka bank bisa menghemat biaya yang cukup besar tanpa mengorbankan terlalu banyak jumlah customer potensial tertarik. Lalu untuk rekomendasi dari hasil project ini adalah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan project dan model lebih baik lagi, yaitu memperbaiki model-model dari sebelumnya atau melakukan improvement dari model yang sudah dibuat. Lalu yang kedua, menambahkan fitur-fitur atau kolom-kolom baru yang memungkinkan bisa berhubungan dan ketertarikannya, seperti misalnya kayak status perkawinan, tingkat edukasi, atau dan yang lainnya, ataupun bisa jadi alamatnya. Lalu mencoba algoritma machine learning yang lain juga, dan mencoba hyperparameter tuning kembali. Yang terakhir adalah menganalisa data-data model yang kita masih salah tebak atau mengetahui alasannya dan karakteristiknya bagaimana. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.